Baklawi Yaman Hani Assegaf, anak buah Lutfi bin Yahya, pendiri LSM Lobby Israel untuk Indonesia, agen Zionis yang hidup Yaman di bumi Nusantara hanya karena dicatat oleh Robito Alawiyah sebagai keturunan baginda Rasulullah. Apa kabar penggali kuburan Laskar Wahabi? Alhamdulillah, gimana ente siap sudah dikubur hidup-hidup? Pilih Iran atau Saudi? Israel. Pilih Israel atau Palestina? Israel lah. Di Indonesia, sudah menjadi hal yang sangat lumrah ketika ada orang yang secara terang-terangan pro kepada Israel, maka orang tersebut akan menjadi bulian masyarakat seantero Nusantara sebagai wujud kekesalan yang sangat luar biasa akan kekejaman Israel selama ini kepada bangsa Palestina. Negara lain yang mengambil posisi bermusuhan dengan Israel pun, secara otomatis negara itu akan dipuja oleh mayoritas masyarakat kita. Tak peduli itu negara berideologi komunis sekalipun, yang notabene ideologi tersebut sangat dibenci dan sangat dimusuhi oleh umat Islam di Indonesia. Maka tidak heran ketika perang pecah antara Iran dengan Israel, gembong HTI Felix Yao pun mendapat banyak sekali hujatan sebab ia berkomentar mengedepankan sentimennya terhadap kaum Syiah, di mana ia mengatakan Iran yang merupakan negara penganut Syiah berperang dengan Israel hanya karena membela negaranya dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Palestina. Dalam perspektif bangsa Indonesia, jangankan Iran yang meskipun negara tersebut adalah penganut Syiah, seandainya iblis yang menyerang Israel pun, umat Islam bangsa Indonesia akan tetap mendukungnya, sebab kekejaman Israel terhadap bangsa Palestina sudah benar-benar mengusik nurani umat manusia. Karena itulah umat Islam bangsa Indonesia akan sangat murka ketika ada orang yang secara terang-terangan pro terhadap Israel, sehingga orang tersebut akan menjadi bulian masyarakat seantero Nusantara. Akan tetapi, itu semua nampaknya tidak berlaku untuk orang dari kalangan kaum Habib Baklawi Yaman, di mana orang tersebut sudah jelas pro terhadap Israel dan sering menghina bangsa Palestina. Namun umat Islam tetap memujanya hanya karena mereka percaya bahwa dia adalah keturunan dari baginda Rasulullah. Jika gembong HTI Felix Yao dihujat habis-habisan karena tidak membela Iran ketika perang dengan Israel, sebab sentimennya terhadap Syiah, Hani bin Yahya Assegaf justru dipuja-puja oleh umat Islam bangsa Indonesia. Padahal dia adalah salah satu pendiri Indonesian Israel Public Affairs Committee atau Lobby Israel untuk Indonesia yang berjuang menormalisasikan hubungan Israel dengan negara kita, Republik Indonesia. Pergerakannya pun tidak tanggung-tanggung. Diwartakan oleh beberapa media besar di Indonesia bahwa ia dan LSM-nya pernah merayakan hari ulang tahun Israel di Jakarta dan di Puncak Bogor yang menggemparkan publik Indonesia. Meski begitu, umat Islam tetap saja memujanya hanya karena dia dicatat oleh Ormas Nasab Robito Alawiyah sebagai keturunan baginda Rasulullah, yang sekarang sudah terbukti bahwa nasab golongan mereka adalah nasab palsu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Pertanyaan kita, kemana suara umat Islam yang selama ini sangat keras menghantam orang-orang pro-Israel di Indonesia? Mengapa mereka semua diam seribu bahasa ketika orang Palestina dihina-hina oleh Hani bin Yahya Assegaf, orang yang mengklaim dirinya adalah keturunan dari baginda Rasulullah, namun kelakuannya justru mempermalukan orang yang diklaim sebagai datuknya. Konstitusi Indonesia menolak Israel, mending antum cabut aja Los Andreas. Konstitusi Indonesia juga menjamin hak berekspresi dan menyampaikan pendapat dan keyakinan. Jadi inti begitu ngomong konstitusi, inti bedakan antara konstitusi Indonesia tidak mengakui negara Israel karena ada Palestina, sama konstitusi orang Indonesia punya hak untuk menyampaikan pendapat. Jadi jangan ngomong konstitusi kalau otaknya masih kelas-kelas belum nyampe. Janda Palestina lebih mantep, Beb. Bau ketek orang Palestina. Anak lama di Palestina tahu orang sana.
Enggak, kurang asik. Iya, tentara Israel paling ajibnya harim tuh. Mantap. Demi membela Israel, Baklawi Yaman Hani Assegaf tak segan menghina dan merendahkan orang-orang Palestina yang hidupnya sudah sangat menderita akibat kekejaman Israel yang sangat luar biasa. Namun ironinya, umat Islam bangsa Indonesia yang katanya paling getol membela rakyat Palestina, hampir tidak ada yang bersuara terhadap ocehan agen Israel yang justru ada di Indonesia dan malah memujanya hanya karena umat Islam percaya terhadap klaim dari kelompoknya bahwa ia masih termasuk keturunan dari baginda Rasulullah. Pada akhirnya umat Islam bangsa Indonesia harus sadar bahwa klaim dari kaum Baklawi Yaman sebagai anak cucu Rasulullah sungguh sangat berbahaya jika dipercaya begitu saja, apalagi sampai diyakini sepenuhnya oleh kita bangsa pribumi Nusantara. Kita sudah melihat sendiri hasilnya. Rizik Syihab dengan geng Baklawi Petamburan hampir membuat keos negeri kita. Dia diikuti komandonya, jelas karena ia mengklaim sebagai keturunan Rasulullah dan umat Islam mempercayainya. Lutfi bin Yahya hampir berhasil membelokkan sejarah-sejarah yang ada di bumi Nusantara, dan termasuk juga muridnya Hani bin Yahya Assegaf. Dia berani mendirikan LSM pro-Israel di Indonesia, padahal hampir seluruh umat Islam di Indonesia sangat anti terhadap Israel dan para sekutunya. Mengapa dia berani melakukannya? Jelas karena dia bagian dari kelompok Baklawi Yaman, kelompok yang dipercaya oleh umat Islam Indonesia sebagai kaum keturunan Rasulullah. Ia tahu umat Islam tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap dirinya, walau sebesar apapun dosanya. Sebab umat Islam bangsa Indonesia takut tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah jika memusuhi keturunannya. Lebih parahnya lagi, klaim Baklawi Yaman bahwa golongan mereka adalah golongan keturunan Rasulullah nyata-nyata membuat umat Islam Indonesia menjadi sangat bodoh, sehingga menganggap semua orang dari kelompok mereka sudah pasti seorang ulama. Kita tentu masih ingat bagaimana Hani bin Yahya Assegaf, seorang agen Zionis yang sama sekali tidak paham agama, dianggap sebagai ulama dan diminta untuk berceramah. Dia pun dengan seenak udahnya menafsirkan sebuah hadis yang tidak ia pahami maksudnya, sehingga keluar ucapan dari mulutnya bahwa merampok itu lebih afdol dari mengemis. Bahkan berani mengatakan bahwa Rasulullah lebih meridhoi pekerjaan merampok daripada mengemis. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Itulah bahaya besar bagi umat Islam jika percaya begitu saja terhadap klaim dari Baklawi Yaman bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Umat Islam menjadi pasif, menjadi bodoh karena begitu silau terhadap nasab mereka yang katanya bersambung kepada baginda Rasulullah. Lagi pula Kiai Haji Imaduddin Utsman sudah membeberkan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah oleh golongan mereka, bahwa kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah tidak tercatat sebagai zuriyah Rasulullah. Sebab Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai ayah dari Ubaidillah dalam kitab nasab tertulis hanya mempunyai 3 putra dan tidak ada nama Ubaidillah di dalamnya. Lalu atas dasar apa kita umat Islam bangsa Indonesia tetap mempercayai bahwa golongan mereka adalah benar-benar keturunan dari baginda Rasulullah?